Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Andrea Ningsi dengan NIM 220421776. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi pada pertemuan ke-7 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang mana dalam pertemuan kali ini membahas 5 buah pokok bahasan, yaitu yang pertama, pentingnya sistem informasi manajemen dalam administrasi publik. 2. Sistem informasi manajemen bagi pelayanan publik. 3. Sistem informasi manajemen sebagai penunjang kinerja organisasi. 4. Sistem informasi manajemen sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan dan sebagai penyalur informasi dengan cepat. Dan yang kelima, tantangan keamanan dalam penerapan sistem informasi manajemen. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pentingnya sistem informasi manajemen dalam administrasi publik. Sistem informasi manajemen merupakan salah satu konsep yang penting dalam ilmu administrasi negara. Organisasi publik sebagai fokus dalam administrasi negara selalu mengaitkan segala sumber daya dalam mencapai tujuannya. Salah satunya adalah informasi. Nah, kemudian agar organisasi publik mampu meningkatkan efisiensi dan memberikan pelayanan umum yang lebih baik dalam penanganan informasi modern, tidak dapat dilakukan sekedar komputerisasi yang berupa pengadaan perangkat keras komputer, tetapi juga mengembangkan organisasi secara berkesinambungan. Dengan demikian, dalam hal kebutuhan akan sistem informasi yang lebih efisien dan dapat diandalkan dalam membuat keputusan manajemen, unsur utama yang berpengaruh adalah unsur teknologi, yaitu teknologi otomasi dan komputerisasi. Pemrosesan informasi mempunyai peranan yang sangat penting. Peran tersebut dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, yaitu seorang dapat melakukan pengawasan terhadap proses yang sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, komputer dapat menyimpan informasi yang berguna dalam bentuk database dalam pelaksanaan tugas atau proses yang penting bagi para pelanggan. Kemudian yang ketiga, komputer dapat memperpendek jalur komunikasi dan mempercepat pengerjaan segala sesuatu sehingga menghasilkan pengurangan waktu siklus. Kemudian adapun manfaat sistem informasi yang berbasis komputerisasi dalam administrasi publik, yaitu yang pertama, memperpendek jalur komunikasi. 2. Aplikasi-aplikasi yang berbasis komputer dapat dirancang untuk memastikan bahwa informasi yang benar tersedia pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Ketiga, memudahkan dalam pengumpulan data mengenai bagaimana proses yang dikerjakan, kemudian melakukan analisis statistik dasar untuk kepentingan tertentu. 4. Membantu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. 5. Informasi berbasis data dapat memberikan pandangan yang lebih luas kepada pimpinan tentang proyeksi pembangunan dan kemudahan pemberian layanan publik. Dan yang keenam, meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan kegiatan administrasi publik lainnya. Sistem informasi manajemen itu sebagai peranan selaku pengambil keputusan. Pada tingkat yang berbeda-beda, para manajer dalam suatu organisasi berperan selaku pengambil keputusan, baik bersifat strategis, fungsional, dan teknis operasional. Kemudian peranan yang bersifat interpersonal, yaitu menunjukkan diri dalam 3 bentuk utama, yaitu bersifat simbolis, peranan selaku pimpinan, dan peranan sebagai penghubung. Kemudian peranan informasional, yaitu kedudukannya selaku unsur pimpinan dalam organisasi di samping peranan selaku penerima dan pembagi informasi. Kemudian pokok bahasan yang kedua, yaitu sistem informasi manajemen bagi pelayanan publik. Penerapan sistem informasi manajemen akan membantu aparat pemerintahan dalam melaksanakan pekerjaannya ketika memberikan pelayanan kepada pihak masyarakat dengan mengurangi keterbatasan yang dimilikinya. Selain hal tersebut, penggunaan sistem informasi manajemen berbasis komputer juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam memberikan pelayanan publik. Tujuan dibentuknya sistem informasi manajemen adalah agar organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan rutin maupun keputusan yang strategis. Adapun fungsi dari sistem informasi manajemen yang dikemukakan oleh Asri Siahan 2009, yaitu yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. 3. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif.
4. Mengidentifikasikan kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. 5. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. 6. Mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Dan yang ketujuh, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Sistem informasi manajemen berbasis komputer dengan tujuan untuk menciptakan adanya penghematan baik waktu maupun tenaga para pegawai. Hal ini tentu akan berbeda dengan kegiatan penyusunan laporan yang masih dikerjakan dengan sistem manual, di mana proses penyelesaiannya akan membutuhkan waktu yang lebih lama serta tenaga yang lebih besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen sangat bermanfaat dalam melakukan pelayanan publik, karena dapat menghemat waktu, biaya, dan juga tenaga yang diperlukan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. Dengan adanya sistem informasi manajemen, penyelenggaraan pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Adapun manfaat sistem informasi manajemen, pertama yaitu meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat dan akurat bagi para pemakai. Kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. 3. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif. 4. Mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. 5. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. 6. Mengidentifikasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. 7. Memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan. 8. Mengolah transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan. Kemudian masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai sistem informasi manajemen sebagai penunjang kinerja. Sistem informasi manajemen berbasis komputer sangat berperan penting dalam hal menciptakan kualitas dan kinerja yang baik bagi para pegawai di lingkungan instansi pemerintahan, sehingga setiap tugas-tugas para pegawai dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan lebih cepat terselesaikan. Selanjutnya adalah masuk dalam pembahasan yang keempat mengenai sistem informasi manajemen sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan dan sebagai penyalur informasi dengan cepat. Sistem informasi manajemen sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. Nilai suatu informasi berhubungan erat dengan keputusan, di mana bila tidak ada pilihan atau keputusan, maka sebuah informasi tidak akan diperlukan. Keputusan dapat berkisar dari keputusan berulang yang sederhana sampai keputusan strategis jangka panjang. Sedangkan parameter untuk mengukur nilai sebuah informasi dapat ditentukan dari dua hal pokok, yaitu manfaat dan biaya. Untuk dapat menghasilkan sebuah informasi yang berkualitas dan cepat, maka dibutuhkan sistem pengolahan informasi yang baik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti saat ini, salah satunya dengan mengaplikasikan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Sistem informasi manajemen menghasilkan produk yang berupa informasi yang mendukung banyak kebutuhan dalam hal pengambilan keputusan harian para pimpinan. Sistem informasi manajemen berbasis komputer memiliki peranan penting bagi setiap atasan dalam sebuah instansi pemerintah agar proses pemberian layanan kepada pihak masyarakat dapat tercapai secara maksimal, di mana laporan dan respon yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen menyediakan informasi yang telah ditetapkan oleh para pengambil keputusan. Kemudian selanjutnya, sistem informasi manajemen sebagai penyalur informasi dengan cepat. Saat sekarang ini, sistem informasi manajemen berbasis komputer juga telah dihubungkan dengan dunia internet yang sering dikenal dengan website. Nah, website ini juga sangat diperlukan dalam menyalurkan sebuah informasi dengan cepat. Dengan adanya media internet, seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses informasi dengan melalui internet sebagai pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam setiap kegiatan operasionalnya guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kepada masyarakat. Kemudian adapun berbagai macam cara yang dilakukan pihak pemerintah untuk dapat mendistribusikan informasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan menerapkan sistem informasi manajemen berbasis komputer yang dihubungkan dengan internet. Kemudian masuk ke dalam pembahasan yang kelima, yaitu tantangan keamanan dalam penerapan sistem informasi manajemen. Tantangan sebuah organisasi dalam mengimplementasikan sistem informasi manajemen bisa berupa kurangnya kelengkapan fasilitas yang memadai,
Oleh karenanya, jika fasilitas ini tidak memadai, maka proses implementasi sistem informasi manajemen akan terhambat. Hambatan lainnya dalam pengimplementasian sistem informasi manajemen adalah kurangnya ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pengolahan sistem informasi manajemen tersebut. Tantangan sebuah organisasi dalam mengimplementasikan sistem informasi bisa berupa ketidakmampuan seseorang dalam mengolah data yang mengakibatkan terhambatnya kinerja organisasi. Selain itu, tantangan lain dalam mengimplementasikan sistem informasi manajemen adalah kesulitan dalam merubah pola pikir yang sudah membudaya untuk menggunakan sistem informasi lama ke sistem informasi yang baru berbasis komputer melalui media internet. Menurut Kenneth dan kawan-kawan 2005, terdapat tantangan dalam mengimplementasikan sistem informasi manajemen, yaitu pertama, tantangan strategi bisnis, yaitu mengenai bagaimana memanfaatkan teknologi informasi dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, tantangan globalisasi, yaitu perusahaan memahami kebutuhan bisnis dalam ekonomi global. Tiga, tantangan infrastruktur dan arsitektur informasi, berkaitan dengan pengembangan arsitektur informasi dan infrastruktur teknologi informasi. Yang keempat, tantangan investasi sistem informasi, yang berkaitan dengan penentuan nilai bisnis dari sistem informasi bagi perusahaan. Dan yang kelima, tantangan tanggung jawab. Kendali mengenai pertanggungjawaban perusahaan dalam menggunakan sistem informasi. Baiklah, sekian pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.